Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Nah, di video kali ini aku mau sharing-sharing ke kalian gimana sih rasanya kuliah kerja nyata di tengah pandemi COVID-19, khususnya untuk KKN UNP yang pertama kali, karena setelah 25 tahun UNP sudah tidak mengadakan lagi kuliah kerja nyata. So, angkatan 2017 menjadi angkatan pertama yang kembali lagi melakukan KKN dan dilakukan di tengah pandemi COVID. So, buat kalian yang penasaran apa aja yang kita lakuin, gimana bentuk program kerjanya, yuk simak terus video ini sampai habis. Nah, langsung aja, fakta pertama yang mau aku kasih tahu KKN Corona ini adalah kita KKN-nya di kampung kita sendiri, alias KKN-nya pulang ke kampung masing-masing, atau bisa dibilang di mana kalian stay saat itu, kalian boleh ngadain KKN-nya di situ. Jadi sebenarnya menurut informasi yang aku dapatkan, KKN itu pihak kampus itu sudah menghubungi wali negari yang ada di Sumbar kayak gitu. Cuman sampai bulan Maret ya, dan bulan Maret itu pertengahannya kita sudah diberhentikan. Alhasil pihak kampus merubah kebijakannya untuk melakukan kuliah kerja nyatanya secara daring. Tentu ini nggak mudah ya, karena bagi angkatan 17 ini tuh KKN pertama, mau nanya ke siapa juga kita nggak tahu, karena senior-senior 16, 15, 14, 13 dan lain-lainnya itu nggak ada ngelaksanain KKN. So far ini adalah KKN yang pertama setelah dilakukan 25 tahun terakhir yang udah aku jelasin di awal. Jadi kita mau nggak mau kayak ngelakuinnya sesuai dengan arahan dan petunjuk yang diberikan oleh kampus, oleh dosen dan sejenisnya. Nah, sekedar informasi, waktu awal-awal aku baca informasi tentang KKN itu, kita disuruh dapat dua pilihan gitu, jadi relawan COVID atau kita bersihin masjid. Cuman selama aku KKN ini, aku ngelaksanin dua-duanya sih. Kalau yang relawan tuh lebih ke kita sosialisasi ke masyarakat, sedangkan yang membersihkan masjid itu adalah bentuk adaptasi new normal kayak gitu, karena kan sekarang udah new normal ya, umat muslim pasti bakal ke masjid, apalagi yang laki-laki setiap hari Jumat itu bakal ke masjid. Jadi perlu banget buat kita sebagai mahasiswa KKN, sebagai bentuk pengabdian kita untuk membersihkan masjid, dan gak lupa juga kita semprotin itu pakai desinfektan. Nah, mungkin kalian juga bertanya-tanya, dalam satu tim itu ada berapa orang sih kak? Jadi dalam satu tim itu bebas kalian mau berapa orang. Untuk pelaksanaan KKN di lapangannya kalian bebas berapa orang. Namun kalau misalkan untuk kayak kalian nanya, jadi satu dosen bimbing berapa mahasiswa, itu 30 mahasiswa. Kalau dalam satu dosen bimbing 30 mahasiswa. Tapi kalau untuk kita terjun di lapangan itu bebas, kita mau berapa orang, mau 30, mau 20 kayak gitu, terserah dalam pelaksanaannya. Cuman kalau misalkan aku pribadi, karena kayak mungkin anak-anak kotaku atau anak-anak kampung aku tuh udah banyak yang gimana ya, istilahnya tuh udah punya kelompok sendiri. Alhasil aku punya 9 orang dalam satu kelompok. Jadi kita bersembilan ngelaksanain beberapa proker-proker yang udah kita rencanain untuk sosialisasi dan edukasi terkait pencegahan COVID-19. Untuk proses pendaftaran KKN-nya sendiri itu sama kayak kita ngambil KRS di portal. Jadi ini tuh masuk ke mata kuliah semester 7. Jadi buat kalian nanti adik-adik gitu kan yang pengen juga bakal pastinya ikut KKN, kalian bisa cek portal kalian. Di situ nanti ada keluar mata kuliah kerja nyata. Nah, kalian silakan ambil itu. Dan untuk satu angkatan 2017, seingat aku tuh kita yang ikut tuh 7.488 orang dalam satu periode KKN. Jadi aku nggak tahu sih apakah ada angkatan 17 yang nggak ikutan di periode ini, terlepas dia memang nggak ada mata kuliah KKN ya. Karena setahu aku anak D3 itu mereka nggak ada mata kuliah KKN. Jadi ini rata-rata anak S1 yang dapat mata kuliah KKN. Nah, jadi karena kemarin aku udah ngambil mata kuliah itu, aku tuh penasaran banget gitu kan. Pas awal-awal ya, sebelum dikasih tahu bahwasanya jumlahnya ada 7.000, itu aku ngecek di e-learning kira-kira berapa banyak yang ikut KKN. Itu sekitar 900 orang pas awal-awal, dan ternyata total keseluruhan yang ikut KKN itu ada sekitar 7.488 orang kurang lebih tuh yang ikut KKN dalam satu angkatan aku 2017. Nah, di video ini aku juga bakal sharing ke kalian proker-proker yang disediakan oleh Universitas Negeri Padang yang bisa kita kerjain selama kita KKN. Yang aku udah ngeprint buku pedomannya yang cuman khusus untuk bagian program kerjanya aja. Jadi yang pertama itu adalah digitalisasi layanan pembelajaran untuk SD, SMP atau SMA. Setahu aku ini jadi tren
trend center untuk proker di masa pandemi ini, karena menurut arahan kemarin yang diberikan, masih banyak guru-guru kayak gitu yang kesusahan dalam mensosialisasikan atau memberikan media pembelajaran ke anak-anak, entah itu SD, SMP, SMA, sehingga mahasiswa diharapkan dapat membantu guru-guru itu untuk membuat media pembelajaran sehingga anak-anak itu lebih mengerti tentang materi yang diberikan. Karena setahu aku, selama masa pandemi ini guru-guru tuh lebih banyak ngasih tugas dibanding menjelaskan. Jujur aja aku juga ngerasain kayak gitu. Beberapa dosen-dosen aku tuh cuman kayak ngasih tugas, dan menurut aku itu kurang efektif, karena ya kalau cuman sekedar dikasih tugas saja, dimana kita bisa dapat pemahaman yang seharusnya kita dapat kayak gitu. Ya mungkin menurut guru-gurunya ya pasti nanti kita baca lah, cuman kan adanya interaksi antara kita dengan guru atau kita dengan dosen tuh aku rasa tuh lebih efektif, dan kalau mau nanya tuh kayaknya lebih enak kayak gitu. Makanya di sini kita buat media pembelajaran. Tapi di tim aku kita nggak buat ini, kita proker yang lainnya yang sekiranya memang sangat dibutuhkan di kelurahan tempat kita melaksanakan KKN. Ini dia program kerja pertama dari UNP yang diberikan. Selanjutnya, program kerja kedua yang dirancang oleh UNP untuk bisa kita lakuin saat kita melaksanakan KKN itu adalah sosialisasi dan edukasi pencegahan COVID-19. Nah, proker ini tuh aku ambil sama teman-teman aku, dan pelaksanaannya gimana? Pelaksanaannya itu kita buat berupa stiker, terus kita buat flyer, kita buat spanduk, terus ya kita sama sosial media. Kalian bisa cek di @kkn_sebangko, dan kalian juga bisa cek di Instagram aku @ensuprianti42. Kalian bisa lihat itu adalah bentuk sosialisasi dan edukasi aku dan teman-teman aku dalam pencegahan COVID-19 itu sendiri. Terus stikernya gimana kak, sama flyer itu dan segala macamnya? Untuk stiker dan flyer itu didesain dulu, terus nanti dicetak dan dibagikan ke masyarakat. Nanti kalau misalkan dokumentasinya masih ada, aku bakal share di sini, aku bakal tunjukin gimana sih bentuknya selama kita melaksanakan KKN terkait sosialisasi dan edukasi. Oh ya, satu lagi, kita juga ada sosialisasi dan edukasinya itu ke Madrasah Darul Alim kalau nggak salah. Nah, kita di sana kita mensosialisasikan juga gimana sih cara mencuci tangan yang baik dan benar. Dan menurut aku ini seru banget, karena kita tuh ketemu anak-anak kecil gitu di tempat pengajian gitu. Terus nanti kita kasih stiker, kita kasih jajanan, kita ajak main games. Nah, di sini aku ngerasa kayak seru kayak gitu. Bagian yang sosialisasi yang ini tuh yang menurut aku paling seru banget selama aku KKN 1 bulan ini kayak gitu, yang bagian sosialisasi dan edukasi. Terus yang ketiga itu ada namanya mendata mobilitas penduduk. Yang ini kita nggak ambil untuk jadi program kerja karena kayaknya kurang pas di tempat kita KKN, akhirnya kita skip proker yang ini. Cuman aku rasa teman-teman aku yang lain tuh ada yang ngambil untuk mendata mobilitas penduduk. Selanjutnya itu ada pembuatan desinfektan, dan pembuatan desinfektan ini sendiri kita cuman kayak nyampurin Wipol sama air sama dikasih sedikit pewangi, itu aja yang kita lakuin. Dan yang ini tuh kita semprot kayak gitu. Jadi udah dibuat desinfektannya, terus kita semprot di kantor kelurahan sama di masjid tempat kita udah ngelaksanain gotong royong. Jadi itu sih pembuatan desinfektannya, nggak terlalu susah kok. Kalian tinggal nyampurin Wipol, air, udah terus semprot kayak gitu aja. Dan penyemprotannya itu kita pakai yang alat untuk ngerondap itu, kita pakai itu sama pakai mantel motor ya, itu nggak masalah sih. Yang penting jangan sampai baju kita basah aja pas kita lagi nyemprot desinfektan. Terus yang kelima itu adalah pemetaan wilayah COVID-19. Yang ini kita juga nggak ambil karena menurut kita ini nggak terlalu beresiko. Maksudnya tuh di tempat aku atau di kampung aku tuh nggak terlalu banyak itu pemetaan wilayah COVID-nya. Jadi akhirnya kita skip bagian yang ini. Dan mungkin ya teman-teman aku yang di Wali Nagari atau di Padang itu juga ada yang ngambil program kerja yang ini. Nah, aku mau ngasih tahu juga waktu pembagian sembako di kantor kelurahan itu tuh kayak kita juga dapat kendala gitu, karena dari tingkat RT-nya tuh kayak gak rata gitu mensosialisasikan bahwasanya akan ada pembagian sembako di kantor lurah. Alhasil itu pembagian sembako itu sampai 1 minggu itu nggak habis-habis, berasnya masih ada, telurnya masih ada, minyaknya masih ada, karena banyak warga yang nggak tahu kayak gitu. Alhasil kita kayak lama gitu nunggu di situ bagian yang ini, pembagian sembako di kantor lurah, tapi akhirnya habis juga kayak gitu. Dan bahkan ada yang kita langsung antar ke rumah warganya, karena memang warganya itu memang bener-bener kayak terkendala banget masalah ekonomi. Akhirnya kita langsung antar ke sana.
Nah, proker yang selanjutnya itu adalah pendataan penduduk terdampak COVID. Nah, kalau yang ini tuh kita juga nggak ngedata karena di kampung aku tuh nggak terlalu banyak gitu yang kena COVID. Alhamdulillah kayak gitu. Jadi kita nggak terlalu mendata bagian ini. Itu adalah pembuatan alat pelindung diri. Di sini kita juga nggak buat karena kayaknya dana kita tuh kurang untuk membuat alat pelindung diri. Akhirnya kita skip program kerja dan ini. Dan program kerja terakhir yang ada itu adalah penguatan ekonomi usaha masyarakat terdampak COVID. Nah, kalau bagian ini tuh kita ngelakuinnya tuh kayak ngefoto-foto gitu usaha-usaha masyarakat yang ada di pinggir-pinggir jalan gitu, terus kita post ke Instagram dan kita kasih tahu lokasinya itu di mana supaya banyak masyarakat yang datang dan bisa membeli usaha yang sudah dikembangkan oleh masyarakat sekitar pasar bawah kalau nggak salah waktu itu, guys. Nah, itu dia 9 proker ya, 9 kalau nggak salah, 9 proker yang disediakan oleh universitas untuk kita laksanain selama kita KKN 1 bulan. Alhasil aku cuman ambil 3 yang aku tulis di buku program kerja yang akan aku serahin ke dosen aku, tapi seiring berjalannya waktu kita kayak nambah gitu sih. Kayak misalkan penyemprotan disinfektan itu kita nambah, terus penguatan usaha ekonomi itu juga kita nambah kayak gitu. Karena proker-proker yang kayak sosialisasi dan edukasi itu kita rasa kayak masih kurang gitu, karena dalam 1 kali KKN ini kita harus tembus 240 JKM, jam kerja efektif mahasiswa, dan 100, jadi dia tuh dibagi ya guys, jadi 20 nya itu kita survei kalau nggak salah ya, terus 180 nya itu kita di lapangan KKN nya, terus nanti 20 nya lagi itu kita ada kayak bimbingan, dan 20 nya lagi itu kita pembuatan laporan kayak itu. Jadi itu dibagi-bagi guys, dan semuanya itu harus istilahnya tuh harus terlaksana gitu selama jam yang sudah ditentukan. Jadi ada jam efektif kerja mahasiswa JKM-nya. Kalau misalkan KKN-nya udah selesai, jangan lupa kalian nanti akan disuruh buat ngisi logbook. Jadi sebenarnya logbook itu kalian isi setiap hari apa-apa aja yang kalian kerjain, dan jatuhnya itu kayak buku diary. Ini aku mau kasih tahu logbook aku. Ini logbooknya guys. Itu sudah ada tanda tangan dari pihak kelurahan, nih tanda tangannya. Dan ini tuh kalau aku dosennya mintanya per minggu, jadi aku buatnya per minggu. Dan di akhir itu ada stempelnya, bisa lihat nggak? Ini dia stempelnya, kalian bisa lihat tuh, stempel dan tanda tangan aku. Jadi ada kayak logbooknya, ada lampiran segala macam, tete bengeknya itu harus kita kerjain juga. Nah, kalau misalkan udah siap di bagian logbook, nanti kita bakal lanjut ke penyusunan laporannya. Dan di sini aku bakal ngasih tahu gimana bentuk format laporannya untuk kita serahkan ke DPL kita. Nah, di sini aku bakal ngasih tahu gimana format pelaporan KKN daring. Ini dia, kalian bisa lihat. Kelihatan nggak sih? Nah, sini aku kasih tahu, di sini tuh ada tulisan KKN daring COVID, kelaporan kuliah kerja nyata. Di sini tuh ada nama mahasiswa, NIM, lokasi KKN-nya itu aku di Bangko. Nih, terus di situ ada apa sih? Jorong Dusun RW, Kelurahan Kabupaten Provinsi, dan di bawahnya Universitas Negeri Padang 2020. Ini untuk cover ya. Terus ini format laporan akhir, ini dia format laporan akhir. Di sini ada cover, itu tadi covernya, terus judul, halaman pengesahan, pengantar, dan daftar isi, sama kayak biasa. Nah, isi laporannya itu yang A itu ada pendahuluan, yang B itu deskripsi kegiatan, apa aja kegiatan kita, kendalanya, terus solusinya gimana. Terus ada kesimpulan dan saran, dan di sini ada lampiran bagian logbook dan dokumentasi. Dokumentasi ini sifatnya sangat penting, karena kalau misalkan kalian nggak ada dokumentasi, bisa-bisa kalian dianggap gagal dalam KKN. Dan di sini ada halaman pengesahan laporan KKN daring COVID. Nah, ini dia halaman pengesahan. Dan yang ini tuh setahu aku, beberapa temen aku cerita, ini tuh kayak harus ditandatanganin langsung sama DPL kita. Di sini ada tanda tangan ketua KKN-nya, Pak Dr. Elvi Tasrif MT. Ini bapaknya. Nih, kalau ini aku udah buat sih. Jadi tinggal dikumpulin aja nanti. Ada beberapa juga sih yang belum. Di sini aku mau ngasih tahu format penilaian KKN daring 19 UNP. Ini dia yang aku kasih tahu. Jadi dia tuh pakai bobot gitu. Jadi bobot yang terbesar itu ada di bentuk aktivitas kita, jenis, durasi, dan ruang lingkup. Itu bobotnya 30. Durasi kegiatan kita itu 20.
logbook kita itu 20 ya, dan laporan kegiatan dan dokumen pendukung itu ada 30 bobotnya. Ini kalian bisa lihat nih, kelihatan nggak ya, pokoknya inilah. Kalau misalkan kalian mau lihat, kalian bisa download di BAK UNP buku panduan KKN daring COVID-19. Kalian bisa download itu di BAK UNP. Nah, jadi dari keseluruhan yang udah aku jelasin tadi sama kalian, sebenarnya KKN itu menyenangkan ya, apalagi kalau misalnya kita bener-bener dapat kesempatan langsung ke nagari-nagari gitu. Aku rasa bakal lebih menyenangkan, karena dari teman-teman aku yang aku lihat di status mereka juga bikin kayak event-event gitu loh, kayak bikin lomba kayak gitu buat warga-warga di sana, dan itu kayaknya seru banget. Jadi buat kalian nanti yang mau KKN, mungkin kalian bisa lihat gambaran KKN dari aku dan teman-teman aku kayak gitu. Semoga bisa lebih bagus lagi KKN kalian, lebih banyak lagi inovasi-inovasi yang bisa kalian berikan ke masyarakat. Yeay. Oke, mungkin itu aja video dari aku. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi kalian nanti yang mau KKN. So, buat kalian yang baru datang di channel ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini supaya aku makin semangat lagi bikin video. Terima kasih.